Bayangkan, di momen ketika kamu berharap dihargai sebagai bagian dari keluarga, justru suamimu berkata dengan wajah datar, "Kamu jangan ikut, ibu gak mau kamu datang." Kalimat itu menghantam seperti pisau, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Kamu hanya bisa berdiri terpaku, menahan air mata yang mendesak keluar. Tapi siapa sangka, keputusan mereka mengusirmu dari acara keluarga justru membalikan keadaan. Hingga akhirnya, merekalah yang harus menunduk menahan penyesalan. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Senang sekali bisa berbagi cerita penuh pelajaran dan makna untuk kalian semua. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menyentuh hari ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita terbaik setiap harinya. Namaku Rani. 2 tahun menjalani pernikahan yang kupikir akan penuh kedamaian. Sejak awal, aku selalu berusaha menghormati keluarga suami. Setiap lebaran, aku menyiapkan kue. Setiap ulang tahun, aku membuatkan makanan kesukaan mereka. Bahkan ketika ibu mertua sakit, aku yang menjaga semalaman. Aku melakukan semua itu bukan demi pujian, tapi karena aku ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun, semua usahaku runtuh hanya karena satu kalimat. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Mertuaku baru saja menyelesaikan renovasi besar rumah mereka dan malamnya akan diadakan syukuran besar-besaran. Aku membantu Dimas memilih baju, menyetrika, dan menyiapkan hadiah kecil untuk diberikan kepada keluarganya. Dalam pikiranku, kami akan pergi bersama seperti pasangan pada umumnya. Tapi, tepat saat Dimas hendak berangkat, ia berhenti di depan pintu, memandangku sebentar, lalu berkata dengan suara pelan namun menusuk. "Kamu nggak usah ikut, ibu nggak mau kamu datang." Sekujur tubuhku terasa dingin. Aku mengira aku salah dengar. "Apa? Kenapa?" tanyaku, suaraku bergetar. Dimas tidak menatapku. Ia hanya menarik nafas panjang seolah keputusannya sudah bulat. "Jangan dipaksa, Ran. Ibu lagi sensitif. Kalau kamu datang, nanti suasananya nggak enak." Aku memegang dadaku yang tiba-tiba terasa sesak. "Aku bikin apa sampai aku dianggap ganggu acara keluarga sendiri, Mas?" Suaraku nyaris tidak terdengar. Namun Dimas hanya menjawab singkat, "Sudahlah, jangan dibahas lagi." Tanpa menunggu reaksiku, ia mengambil kunci mobil dan pergi. Pintu tertutup dengan bunyi keras, meninggalkan keheningan yang menusuk. Saat itu, rasanya seperti ada ruang besar di dalam dada yang runtuh bersamaan. Aku berdiri di ruang tamu selama beberapa menit, tidak tahu harus berbuat apa. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena aku tidak diajak ke pesta, tapi karena aku merasa tidak dianggap, bahkan oleh suami yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Di dalam hening yang menyayat itu, aku hanya bisa duduk dan memeluk diri sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Apa aku tidak cukup baik? Kenapa sejak awal ibu mertua tidak pernah benar-benar menerimaku? Dan kenapa suamiku lebih memilih menuruti ibunya dibanding menjelaskan atau membelaku sedikit saja? Malam yang seharusnya menjadi perayaan berubah menjadi malam terkelam dalam hidupku. Sejujurnya, penolakan ibu mertua bukan hal baru bagiku. Sejak awal pernikahan, ada jarak yang tidak pernah benar-benar terjembatani. Saat pertama kali aku dikenalkan sebagai calon istri Dimas, aku bisa merasakan tatapan menilainya, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Aku berasal dari keluarga sederhana, bukan siapa-siapa. Dan mungkin itu menjadi alasan mengapa aku selalu dianggap kurang pantas. Setiap kali kami berkunjung, aku berusaha menghangatkan suasana, membawa makanan, membantu di dapur, membersihkan meja. Tapi lebih sering aku hanya mendapatkan senyum tipis dan komentar yang dibungkus halus, seperti, "Iya, memang begitu kalau belum terbiasa urus rumah keluarga orang." Atau, "Nanti belajar lebih banyak lagi ya, Rani." Aku menelannya sebagai nasihat, walau di dalam hati terasa pahit. Aku terus berharap, mungkin suatu hari beliau akan melihat ketulusanku dan menerima aku apa adanya. Namun, ucapan Dimas malam itu membuat semua luka lama terbuka kembali. Aku seperti kembali menjadi perempuan asing yang hanya ikut dalam keluarga mereka, bukan bagian dari mereka. Setelah Dimas pergi, aku duduk sendirian, memandangi ponselku yang sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang semakin membuat dada terasa berat. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor seorang tetangga lama yang jarang menghubungiku muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan suara serak. "Rani, kamu di mana sekarang?" Suaranya terdengar panik. "Aku di rumah. Kenapa, Bu? Kamu sudah dengar? Rumah ibumu kebakaran." Aku langsung berdiri. Tubuhku gemetar. "A- Apa? Kapan? Ibu bagaimana?" "Ibumu selamat, tapi rumahnya sebagian besar terbakar. Cepat ke sini." Tanpa pikir panjang, aku mengambil jaket dan dompet. Rasanya kakiku tidak menyentuh lantai. Seluruh tubuhku hanya digerakkan oleh satu hal, ketakutan kehilangan. Dalam perjalanan menuju rumah ibuku, pikiranku berantakan. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Rasanya aku ingin menjerit. Pada saat aku dilarang hadir di acara keluarga suamiku, di saat yang sama, ibuku justru mengalami musibah besar seorang diri. Sesampainya di lokasi, aku melihat kerumunan warga dan cahaya merah dari sisa bara. Rumah yang menjadi tempat seluruh kenanganku berdiri rapuh, sebagian hitam, sebagian ambruk. Dan di sana, di pinggir jalan, ibuku duduk dengan wajah pucat dibalut selimut tipis. Aku langsung berlari memeluknya. "Bu, ibu nggak apa-apa." Ibuku memegang lenganku dengan tangan yang gemetar. "Ibu, nggak apa-apa, nah. Yang penting kamu datang." Kalimat sederhana itu membuat hatiku hancur sekaligus lega. Bagaimana mungkin di saat keluarga suamiku menolakku, ibuku tetap menyambutku dengan cinta yang tidak pernah pudar. Malam itu, aku memutuskan untuk tetap menemani ibu. Tidak ada pesta, tidak ada pakaian rapi, tidak ada foto keluarga yang penuh senyum. Yang ada hanya bau asap, suara warga yang bekerja bahu-membahu, dan diriku yang berusaha menahan air mata sambil memeluk ibu dengan sekuat tenaga. Di tengah kegelapan malam, aku tahu satu hal. Malam ini bukan hanya rumah ibuku yang terbakar, tetapi juga harapanku untuk diterima sepenuhnya oleh keluarga suamiku. Malam itu, aku menginap di rumah tetangga bersama ibu. Meski tubuhku lelah dan mata masih panas karena menangis, aku memaksa diriku tetap kuat. Ibuku terus menggenggam tanganku, seolah takut jika aku pergi sebentar saja. Sesekali ia bertanya, "Kamu benar-benar gak apa-apa, Nak?" Aku mengangguk, meski hatiku sendiri remuk. Aku tidak ingin menambah beban pikiran ibuku dengan ceritaku ditolak keluarga suami. Biarlah ia tidak tahu malam penuh luka yang baru saja kuhadapi. Pagi harinya, sinar matahari menyinari sisa-sisa arang di rumah kami. Bau hangus masih terasa di udara, bercampur dengan kepulan asap kecil dari kayu yang belum benar-benar padam. Warga sudah mulai berkumpul. Beberapa membawa peralatan, sebagian membawa makanan dan minuman. Melihat semua itu, aku merasa ada sedikit harapan. Aku segera bergerak membantu sebisanya. Aku mendata barang-barang yang hilang, memfoto bagian rumah yang rusak untuk laporan RW, dan berbicara dengan relawan yang datang. Aku juga membantu ibu membersihkan sedikit demi sedikit bagian rumah yang masih aman dimasuki.
Tanganku kotor oleh debu hitam, bajuku bau asap, tapi aku tidak peduli. Kemudian aku mulai menghubungi teman-teman lamaku. Aku membuat pesan panjang yang berisi kabar musibah yang menimpa ibu dan kebutuhan darurat yang diperlukan. Tak lama, balasan mulai masuk satu persatu. "Ran, aku transfer sedikit ya, semoga membantu. Aku kirim pakaian buat ibumu. Aku share info ini biar makin banyak yang bantu." Beberapa teman bahkan datang langsung, membawa obat, makanan, dan pakaian. Melihat itu, mataku berkaca-kaca. Dalam hati aku berkata, inilah keluargaku sebenarnya. Orang-orang yang tidak menuntut apapun dariku selain ketulusan. Siang hari, warga bersama-sama memperbaiki bagian rumah yang masih bisa diselamatkan. Aku ikut mengangkat kayu, menyapu puing, dan menata kembali benda-benda yang mungkin masih bisa dipakai. Walau tubuhku terasa pegal dan jari-jariku perih, aku tidak berhenti bergerak. Sesekali warga berkomentar, "Bu Rani hebat ya, lincah sekali. Anaknya Pak De Harun memang selalu ringan tangan. Kalau bukan kamu yang koordinasi, mungkin bantuan bakal terlambat datang." Aku hanya tersenyum kecil, meski hatiku terasa berat. Tidak ada seorang pun dari keluarga suamiku yang tahu apa yang kulakukan hari itu. Padahal di saat mereka menikmati pesta, aku sedang berjuang membantu ibu yang kehilangan rumahnya. Ketika malam tiba, aku duduk di samping ibu yang sudah tertidur. Aku menatap wajahnya yang lelah tetapi damai. Lalu aku mengusap rambutnya perlahan. "Ibu kuat sekali," bisikku. Kemudian aku melihat ponselku. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Dimas, tapi aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan apapun. Lagi pula, di saat aku benar-benar membutuhkan kehadirannya, ia malah memilih pergi ke syukuran dan meninggalkanku sendirian. Malam ini, meski tubuhku lelah, ada rasa hangat di dalam hati. Bukan karena aku ingin dipuji, bukan pula karena aku menunggu pengakuan dari siapapun. Hanya saja aku tahu aku sudah melakukan yang benar. Dan suatu hari nanti, entah bagaimana caranya, kebaikan itu pasti akan terlihat, bahkan oleh mereka yang selama ini menutup mata terhadapku. Acara syukuran di rumah mertua telah usai. Malam yang mereka isi dengan tawa, musik, foto bersama, dan ucapan selamat dari para tamu berakhir dengan mulus, setidaknya menurut mereka. Namun keesokan harinya, suasana rumah itu berubah menjadi tegang. Bukan karena pesta, tapi karena ketidakhadiranku yang ternyata menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Pagi itu, beberapa tetangga yang datang ke acara mulai bertanya kepada ibu mertuaku. "Bu, kok Rani nggak kelihatan kemarin? Biasanya dia selalu hadir kan?" "Iya, Bu. Sayang banget dia nggak ada. Acaranya jadi terasa kurang lengkap." Ada juga saudara jauh yang nyeletuk cukup keras. "Rani itu kan menantu yang sopan dan rajin. Masa nggak diundang? Aneh." Komentar-komentar itu membuat wajah ibu mertuaku memanas. Apa yang ia kira akan didukung dan dimaklumi orang, ternyata justru berbalik menjadi pertanyaan yang memojokkannya. Ia tidak menyangka banyak orang justru mencari-cari keberadaanku, bahkan menganggap ketidakhadiranku sebagai sesuatu yang ganjil. Sementara itu, Dimas hanya terdiam. Ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri semalam. Kenapa ia begitu mudah menuruti ibunya tanpa bertanya padaku? Tanpa memastikan aku baik-baik saja, tanpa bertanya apakah aku tersinggung atau terluka. Namun saat ia mencoba menelponku pagi itu, panggilannya tidak terangkat. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia mulai gelisah. "Rani kenapa sih? Kok nggak angkat?" gumamnya. Saat itu, ia belum tahu apapun tentang musibah yang menimpaku.
Ia tidak tahu bahwa aku sedang berada di antara puing-puing rumah ibuku, mengangkat pecahan genting, mengatur bantuan warga, dan mencoba menenangkan perempuan tua yang baru saja kehilangan hampir seluruh hidupnya. Sampai akhirnya, seorang sepupu dari kampung yang mengenal keluargaku datang ke rumah mertua. Dengan nafas terengah, ia berkata, "Om, Tante, kalian tahu Rani di mana? Rumah ibunya kebakaran semalam. Rani nggak pulang dari situ." Dimas terperanjat. Ibu mertua terdiam dengan mata membesar. "Apa? Kok bisa? Kenapa Rani nggak bilang?" Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menggema di ruang tamu yang baru saja kemarin penuh tawa. Kini hanya ada sunyi, dingin, dan rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung mengambil kunci motor dan melaju menuju lokasi kebakaran. Jalanan terasa panjang, angin terasa menusuk wajah, dan hatinya dipenuhi rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Sampainya di sana, ia terhenti. Dari kejauhan ia melihatku sedang mengangkat karung bantuan dengan wajah lelah, tangan hitam oleh debu, dan pakaian kusam penuh bekas asap. Di sampingku ada ibu, duduk lemah di kursi plastik, masih terlihat syok. Dimas berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, ia melihat betapa kerasnya aku berjuang ketika keadaan buruk datang. Dan untuk pertama kalinya pula, ia menyadari betapa salahnya ia memilih untuk meninggalkannya semalam. Ia mendekat perlahan. "Rani," panggilnya lirih. Aku menoleh sebentar, namun wajahku tidak menunjukkan kejutan atau kemarahan. Justru hanya kesedihan yang tenang, jenis kesedihan yang muncul ketika seseorang sudah terlalu lelah untuk marah. Dimas ingin memelukku, ingin minta maaf saat itu juga. Tapi rasanya ada tembok tebal yang menghalanginya. Ia hanya bisa berdiri di dekatku, memandangi rumah ibuku yang rusak parah, dan mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Di belakangnya, beberapa menit kemudian, ibu mertua datang. Saat melihat kondisi nyata, kehancuran rumah, wajah ibu yang pucat, warga yang bekerja tanpa henti, rasa malu di wajahnya tak dapat ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Beberapa jam setelah Dimas tiba, ibu mertua akhirnya menyusul. Langkahnya pelan, matanya terpaku pada sisa bangunan yang masih mengepulkan asap. Tangannya menutup mulut, seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Rumah yang dulu sering kukunjungi bersama ibu untuk sekadar bercerita, kini tinggal rangka hitam yang rapuh. Ibu berdiri di depanku, memegangi lenganku dengan gemetar. Ketika ibu mertua melihatnya, ia terpaku. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya dalam beberapa detik. Matanya berkaca-kaca, mungkin karena terkejut, mungkin juga karena malu. Dengan suara pelan, hampir tak terdengar, ia berkata, "Rani, kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" Aku menghela napas. Tadi malam, aku tidak ingin mengganggu acara syukuran. Lagi pula, saya rasa tidak ada yang ingin saya datang. Kalimat itu membuat wajah ibu mertua berubah. Ada rasa bersalah yang jelas terpampang. Ia mencoba mendekat, memegang tanganku. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, genggamannya tidak terasa dingin atau penuh penilaian, justru gemetar dan penuh sesal. "Maafkan ibu salah menilai kamu selama ini," katanya dengan suara parau. Aku menunduk, menahan air mata. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi melihat rumah ibuku, melihat kondisi ibu yang masih syok, rasanya semua amarah itu lenyap dan berubah menjadi kelelahan. Dimas, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Ran, aku benar-benar minta maaf, aku salah. Harusnya aku ada buat kamu, harusnya aku gak nuruti ibu tanpa mikir perasaanmu." Ia menunduk seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar.
Warga yang berada di sekitar ikut menatap kami, beberapa mengangguk seakan memahami betapa kacaunya situasi ini. Menjelang sore, keluarga suamiku ikut membantu. Mereka mengangkat puing, mengeluarkan barang-barang yang masih tersisa, dan menyiapkan makanan untuk para warga yang membantu. Paman dan Bibi Dimas bahkan menawarkan tempat tinggal sementara untuk ibuku sampai rumah ini selesai diperbaiki. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ibu mertua berkata, "Biarkan kami bantu renovasi rumah ini, anggap saja ini tanggung jawab kami yang terlambat." Aku memandangnya lama, ada luka yang belum sembuh, tapi aku bisa melihat ketulusan pada matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memandangku sebagai perempuan yang tidak pantas untuk putranya, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar ia sakiti dan harus ia hargai. Malam itu, saat semua orang pulang, aku duduk bersama Dimas di dekat puing rumah. Angin malam terasa dingin, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berbicara dari hati ke hati. Dimas menyesal karena membiarkan ibunya mendikte hubungannya denganku. Aku pun mengakui bahwa aku sering menahan luka tanpa pernah mengatakan apapun padanya. Pada akhirnya, kami sama-sama memahami sesuatu yang sangat penting. Pernikahan bukan hanya tentang dua keluarga yang harus bersatu, tetapi tentang dua orang yang harus saling menjaga, terutama di saat yang paling sulit. Malam itu menjadi langkah pertama dalam hubungan yang baru, hubungan yang dimulai dengan kejujuran, pengertian, dan penyesalan yang akhirnya membuka pintu menuju perubahan. Dan meski banyak hal belum sempurna, setidaknya mereka akhirnya melihat siapa diriku yang sebenarnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa hidup selalu memberi pelajaran melalui cara yang tak terduga. Terkadang, orang yang paling kita anggap lemah justru memiliki hati paling kuat. Dan mereka yang meremehkan kita, suatu saat akan menyadari betapa berharganya ketulusan yang pernah mereka abaikan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, meski tidak semua orang melihat atau menghargainya. Karena pada akhirnya, kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah hari ini memberikan inspirasi dan pengingat bahwa setiap orang layak dihargai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.